berkenan bisa berterima kasih pada kesempatan hari ini. Dan juga tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kerabat, kepada sampai akhir zaman nanti mudah-mudahan amin. Saya hormati kepala desa Kaung atau yang mewakili tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus kelompok tani bersama beserta anggota dan perwakilan petani dari desa Cinarum, Panggilak dan Kaung sendiri dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentu harganya tadi naik. Ada waktu-waktu tertentu harganya tadi turun. Apalagi sekarang, mohon maaf Bapak semua, komunikasi sekarang mudah. Sebenarnya mohon maaf, banjir itu tadi sebenarnya mohon maaf itu adalah kuasa Tuhan untuk mengadakan pemupukan secara massal. Tapi dengan catatan jangan sampai pasir yang masuk. Kalau pasir yang masuk, ya tanahnya gersang. Tapi kalau lumpur yang masuk, itu adalah subur. Sehingga efek dari salah satu keuntungan banjir adalah itu tadi adanya pemupukan secara massal. Nah, di tanah-tanah aluvial, tanah-tanah pinggir sungai ataupun tanah pantaian itu biasanya lebih subur daripada yang jauh dari sungai. Karena itu tadi waktu pas banjir lumpurnya tadi kan di pantai-pantai tadi, sehingga itu yang maka daripada itulah Bapak Ibu semua di dalam kita budidaya tadi harus kita perhatikan tadi setidaknya kan ada ditentukan jadwal tanamnya. Jangan sampai kita asal nanam. Oh hari ini ramenya ini kita nanam ini, jangan. Kita perhitungkan itu tadi pasarnya tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah jadwal tanam orang. Setidaknya tadi jangan terpeimbit dengan jadwal tanam yang sudah seperti di negara ataupun di Barab itu tadi. Maju ataupun mundur dari jadwal mereka. Contoh hal yang di wadak itu sampai belurai ada yang mengambil. Tapi kalau panennya sebelum waktunya, sebelum kawan panen atau setelah kawan panen itu berharga. Begitu juga di hortikultura. Kalau bisa itu di jadwal panennya jangan terpeimbit dengan yang lainnya. Itu untuk mendapatkan harga tinggi. Memang ini ada strategi. Terpeimbit dengan tadi. Ini ya, bisa di. Ya contoh itu tadi. Di sini langka, begitu dikontak pedagang sana 2 hari datang udah barang. Tapi kalau yang dikontak tidak ada barangnya, dikasih sediakan barangnya tetap. Ya, harganya tetap tinggi. Ya inilah yang harus kita atur bersama. Ya mungkin berkaitan dengan hukum pasar, hukum supply and demand, permintaan dan penawaran. Kalau waktu pas barangnya banyak, orangnya yang mencari sedikit, ya dengan sendirinya kan jatuh. Tapi di saat harga barangnya tidak ada, yang mencari tetap banyak, harga akan naik. Ya hukum supply and demand ini tadi dipengaruhi salah satunya dari transportasi ataupun dari hal-hal yang memang teknis lainnya. Nah, kita udah bisa ambil. Warna. Dibilang muda tidak, dibilang tua tidak, setengah tua. Sedang. 50%, 60%. Ya lumayan lah, kemarin metik dapat sekitar 6 kilo. 6 kilo kali 100.000. 600.000. Cuman ya karena keadaan di sana di pantai itu kadang-kadang sekali petik langsung apa dah. Keo. Ngek. Kadang yang ngek itu yang metek atau pohonnya? Ayo pohonnya keo. Makanya saya bingung kenapa. Ini jet asamnya tinggi kah atau penyakit antrak ini kah melebar atau gimana? Asal petik biasanya. Enggak, oh enggak. Ngeknya itu nih Pak, apakah patah atau enggak? Enggak. Makanya layu. Pokoknya kalau orang layu ngek kayak. Aku nengoknya aduh. Enggak, dikira ngek tadi patah mungkin kan karena mohon maaf waktu pas memetiknya tadi. Layu. Oh, iya. Oh jadinya layu. Layu. Ya. Terus. Kalau antrak itu ya udah menebar saya lihat mungkin karena dari sana mungkin ada perempuan yang lewat gen. Ibu PPL yang lewatnya. Iya. Udah singgah ya, belum. Ibu PPL kalau lagi dapat jangan ikut. Baik, kita bagi sedikit ya. Salam sejahtera. Kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan SL. Mungkin teman yang Tempat. tempat ya. Nanti ada lagi kabar temannya.
Ya di luar jadwal bisa. Di luar jadwal bisa. Jadi temanya hari ini tentang panen dan pasca panen tanaman lombok varietas dan tipe ya. Mungkin ada varietas unggul sama varietas lokal, itu juga masa panennya berbeda. Kalau yang kayak di depan kita ini termasuk varietas unggul. Kalau ibarat padi itu kayak mekong begitu. Dia umurnya cepat gitu ya. Paling 3-4 bulan ya selesai karena unggul juga panen. Tapi kalau yang jenis lokal kayak tiung ya, itu masa panennya itu Panjang. 6 bulan sampai 2 tahun. 2 tahun. Jadi mulai panen itu 6 bulan kalau tiung itu lama itu. Jadi makanya para pemain horti itu selalu ditumpang sarikan kan. Kemudian terakhir biasanya lombok, karena tiung yang ditanam itu terakhir biasanya. Nah, nanti setelah panen tiung selesai baru diolah lagi, seperti itu pergilirannya. Nantinya gitu. Nah, kemudian secara umum baik lokal maupun unggul itu betul tadi yang dikatakan itu betul ya. Ini pertama pasti kita lihat dari warna, perubahan warna. Jadi ada lombok yang mudanya berwarna putih atau kekuningan ya. Ada lombok yang mudanya berwarna hijau. Nah, gitu. Ya. Jadi sama-sama nanti ketika sudah memasuki masa panen itu dia berubah warnanya ya. Kalau yang warnanya hijau biasanya agak kecoklatan, nanti agak coklat-coklat sebelum merah itu. Ada warnanya kayak coklat-coklat itu sebelum merah. Kemudian kalau yang warnanya putih itu ya putih kemerahan gitu ya, putih. Nah, itu dari warnanya. Kemudian dari teksturnya ini, ketika kita pijit seperti ini ya, itu elastis. Nah, elastis, agak kenyal gitu. Keras tidak sih. Kalau keras itu biasanya membatu. Unggul biasanya 3 bulan sudah mulai bisa dipanen gitu. Kemudian kalau masalah tinggi tanaman itu tergantung ya kan. Lombok unggul ini ketika nutrisnya banyak juga bisa agak tajuknya agak lebar gitu. Nah, tapi kalau nutrisnya kurang ya hidup seadanya gitu. Seperti itu. Kalau tiung itu kalau yang nutrisinya kuat itu bisa sampai 2 meter tingginya. Cuma dia nanti begitu sudah berubah seperti payung, memayung gitu. Nah, ya kan? Payung juga. Kita harus steril ya. Jangan. Kita ini steril artinya itu jangan bekas makan gorengan. Kita megang-megang pohon lombok itu bisa mengganggu ketika habis makan gorengan. Kalau kita kan biasanya istirahat ya. Merokok pun nggak boleh juga ya. Ya, ketika istirahat kan biasanya ngopi, ada gorengan tempe, tahu gitu ya kan. Nah, itu nanti jangan langsung itu, nanti menyebabkan gangguan pada jaringan tanaman. Iya, terkontaminasi. Jadi caranya kalau kita tidak basuh, mungkin nggak ada air ya kan di gunung, cukup kita ambil tanah jadi digosok-gosok gitu, hilang ya minyaknya gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kemudian cara memetiknya, nah begini, ini tinggal ditekan berlawanan arah kemana cabangnya lombok gitu. Tapi kalau kita tarik begini biasanya tadi itu jangan dibetoti kalau bahasa Jawa itu, jangan tarik paksaan, jangan. Itu cukup kita balikan aja dari arah dia sudah putus, lepas itu. Kalau sudah tua. Dan sudah tua. Mana arahnya? Iya, kan biasanya begini ya kan, atau begini, tinggal kesanakan aja, dibalikan arahnya. Nah, lepas dah. Nah, itu. Jangan ditarik. Jangan ditarik berhematan, tapi kadang-kadang namanya kalau metik lombok itu borongan biasanya. Nah,
biasa Tarik nih, Mak. kesalahan itu. Tambah harga mahal lagi kan, jadi Harga mahal. Iya. Wah, cepet ya kan. Iya, harga Kan mahal. per kilo tuh upahnya. Nah, sehingga kembang-kembang yang anu pada tekipai. Bunga-bunga yang masih ini tekipai itu padahal itu bakal buah berikutnya kembang-kembangnya itu. Nah, itu kemudian kalau ditarik itu kalau akarnya tidak kuat ikut terangkat itu. Maka kesekandarnya apa tadi game. Ya makanya tadi ditanyakan yang kayak tadi itu marga gitu. Kenapa? Kayaknya bisa markanya. Makanya udah juga tegas tadi, Pak. Itu ya terganggu, mungkin akar tunjangnya keputus gitu. Lalu keok. Nah, seperti itu. Kemudian dalam satu wadah yang bersih juga. Nah, untuk pengiriman jarak jauh itu dicari yang mangkal-mangkal aja, jangan yang Tingkat masak. kemasakan. Ya, karena di dalam perjalanan di karung itu dia proses pemasakan berjalan gitu. Jadi sampai tempat tujuan udah merah semua. Jadi beberapa hari busuk gitu. Jadi nah, yang ya kayak gini untuk jarak jauh. Yang kayak gini. Kalau ini udah kemasakan untuk jarak jauh nih. Biasanya pembeli tidak mau. Nah, gitu. Bahkan kadang-kadang kalau untuk jarak jauh dia yang agak sedikit mentah nggak apa-apa, tapi sudah tua gitu. Kalau supaya sampai di tempat tujuan Ya. itu penampilannya menarik gitu. Tadi sampaikan bahwa Heri itu yang namanya horti itu cepat rusak. Itu udah masak nggak dikonsumsi rusak gitu. Gitu, jadi begitu cara untuk pengemasan jarak jauh. Biasanya pakai karung, tapi karungnya juga ya Bersih. karungnya biasanya karung bekas mama gitu ya, yang ada pori-porinya lah gitu, karena supaya ada sirkulasi udara gitu. Nah, sebenarnya ada cara ketika kita memetik ini supaya nggak cepat masak, itu ada hormon yang disemprotkan setelah dipetik supaya tidak cepat masak, tapi itu bahan aktifnya yang giberelin ya, yang giberelin, jangan yang auksin gitu. Yang giberelin ini salah satu untuk menghambat proses pemasakan gitu, menghambat proses pemasakan sehingga sampai ke tempat tujuan masih bagus gitu. Berkaitan dengan sikap ya, sebagai petani Lombok atau sebagai pedagang, walaupun harga mahal jangan dipaksakan. Kan dulu ada beritanya ya, harga mahal di Lombok dipilok. Kalau disemprot hormon giberelin untuk mempertahankan, memperlambat boleh aja. Tapi kalau dipilok ini kalau kemakan menjadi racun ya. Nah, itu nggak boleh. Ini berkaitan dengan sikap. Nah, petani-petani yang sudah mengikuti sekolah lapang jangan terjadi yang kayak gitu, ini harus diperhatikan. Nanti ketika ditemui Lombok dari Upo pilok, nanti gurunya dicari nih Pak Heri nih. Wah, nih Pak Heri gurunya nih ya. Gitu. Jadi mohon diperhatikan, ini berkaitan sikap walaupun mahal gitu. Seminggu sekali kan panen. Nah, nanti setelah 3 hari panen tuh dikasih nutrisi lagi gitu. Jangan wah saya menang-menang sudah panen udah dikasih pupuk lagi. Itu yang sebentar gitu. Padahal kalau kita menunggu kan lama, 3 bulan atau 6 bulan baru panen kan. Nah, baik yang ada ini dipelihara, dipupuk, disemprot lagi supaya tetap bisa menghasilkan. Kalau misalnya kayak tiung kan maksimal bisa 2 tahun selesai kan gitu. Kalau ini mungkin 6 bulan selesai gitu. Kalau yang unggul ini paling 6 bulan Pak ya, 6 bulan sudah. Nah, tetapi kelebihan yang unggul ini cepat panennya. Kita proses berkaitan dengan jadwal tanam, pemeliharaan, kemudian katanya tadi sinar matahari juga, karena ini nanti akan mempengaruhi proses pemasakan dan juga proses pertanian. Mungkin untuk ini sesi diskusi, silakan kalau mau berbagi pengalaman atau mau yang disampaikan, silakan berbagi semua. Semua atau hanya beberapa? Hampir kena semua.
Apa karena antrak itu menyebar? Kalau antrak itu kan ada tandanya Pak, dibuat di daun atau di buah itu pasti ada tandanya. Biasanya kalau masih Busuk. kalau mati mendadak itu biasanya di akar. Akar. Apakah kena bakteri, apakah kena fusarium gitu, atau tadi kurang tercabut akar. Yang apa ini pun yang Tapi kalau tanah itu terbuka, hujan panas itu padat. Nah itu makanya ketika kita menanam tanpa mulsa itu perlu pendangiran. Nah, pendangiran itu sambil menekan rumput sambil menggembirkan tanahnya. Cuma ketika itu biasanya ada akar-akar yang putus. Nah gitu ketika mendangir. Nah, jadi kalau kita untung mana? Jelas untung pakai mulsa. Cuma agak biayanya agak mahal. Nah ini ada satu jenis hama yang tidak senang karena silau karena silau tidak senang berparak-parak karena silau ini ya ada silau. Cuma ketika menanam sejenis tanaman-tanaman yang empelur itu juga jangan mengenai ini mulsa, itu bisa kering daunnya jika panas kan, mulsanya di atas tuh panas ketika Nitrogen. Tapi bisa juga kita perhatikan tadi di kadangkala kan di sini kan ada yang kuning ataupun yang kering. Keringnya tadi dari pinggir atau dari urat. Kalau kering dari pinggir ya memang itu sudah normal. Tapi kalau keringnya dari urat itu ada kekurangan pupuk ataupun kena penyakit. Ini kan ya, ini kan rata-rata kan uratnya kan masih hijau. Uratnya masih hijau ini, urat tulang daun. Cuma kan ini tadi kan ya mohon maaf aninya tadi nutrisinya gizi buruk tuh. gizi buruk. Ya gizi buruk kalau bahasa gizi buruk sih. Tiap 3 hari petik itu awet Pak. Tapi kalau sudah sampai seminggu dipetik sampai 10 hari nggak petik itu cepat mati itu. Iya. Ya, nutrisinya itu tadi. Sedap. Yang itu. Di mana kami sudah tanggal 24 kemarin Pak. Tanggal 24 kami sudah rapatkan di rumah. Jadi dengan kesepakatan kami untuk perawatan alat itu ada sistem sewa gitu kan. Jadi itu sistem sewa per hari mereka. Jadi per hari itu di situ 30.000. Jadi dalam 30.000 untuk per hari itu oli ditanggung kelompok nanti ya. Oli ditanggung kelompok, cuma minyak yang dipakai untuk operasional itu tanggung yang Ya, yang pinjam. nah gitu. Cuma kalau di luar kelompok itu ada aneh juga. Belain. Ada dibedakan. Tapi yang ini khusus untuk anggota itu. Kalau anggota memang sudah selesai baru diarahkan yang lain kalau ada yang Kita itu bersama-sama dalam kegiatan interaksi tadi, ada interaksi yang mungkin guyon, ada mungkin mohon maaf ada yang merasa karena guyonan tadi mohon maaf Masa dibully. ya, ini, ya mohon maaf ini kan cuma untuk sekedar menghidupkan suasana biar kita tidak tegang. Ulun dan kawan-kawan tim mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah dari tim cuma sekedar bisa memberikan satu sisi ilmu, sisi yang lain mungkin ada yang ini itu yang sedikit itu tadi ya kita tidak bisa memberikan lebih karena keterbatasan dana ataupun sumber dana yang tolong dimanfaatkan sebaik mungkin, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti untuk berkaitan administrasi silakan nanti itu ada di yang atas nama sendiri berapa orang, yang mewakili berapa, dan nanti kita pengganti transport Bapak Ibu. Jadi kami juga Pak atas nama kelompok juga Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih. Ambil cari bawa pulang katanya Pak hadiah. Ya, mohon maaf sama-sama Pak. Jadi kan ini Terima kasih atas semuanya kelompok tani kita kan. Jadi bawa lomboknya pulang beda. Sama-sama yang masuk ya. Bapak
Pertama kita lihat yang ini kan sudah kuningnya, sudah kuning masak ini kan. Ini kuning tapi masih mentah nih. Nah, jadi caranya mau dipegang tangan dua boleh, mau tangan satu boleh. Cuma caranya jangan ditarik begitu. Cuma ini kan arahnya ke sana, tinggal kita anekan sini. Nah, kan mudah, Kak? Gampang banget betul. Mudah kan? Iya, iya. Gampang sekali. Siapa anu gambarnya nih? Ambil. Tuh, kelihatan aku tinggi. Sip. Ini yang masak. Jadi begini. Anu kita lihat warnanya pasti kan nih beda kan? Kalau ini pasti mentah ya kayak gini. Kalau yang sudah agak kuningnya kuning jingga, ini kan sudah masak. Kalau yang merah pasti ini sudah masak ya kan? Kemudian kalau kita pegang nih, ini ciri sehat itu kenyal nih. Tapi kalau yang kena penyakit biasanya lembek gitu. Nah cara metiknya seperti ini. Ini kan arah ke sana. Tinggal dibalikkan arah ke sini aja. Nah, seperti itu. Begini Pak ya. Ya. Coba ya. Iya. Jangan dicabut begini. Dicabut begini ya bisa aja sih, cuma nanti anu cabangnya patah. Gitu. Ya. Dibalikan arah. Nah, seperti itu. Begini Pak ya. Ya. Kalau searah biasanya agak keras, tapi kalau dibalik mudah gitu. Daun harus Pak ya. Ini campur-campur. Ya. Campur. Makanya dia enggak sama. Kita lihat, Dia ada yang kita mau ngolah paung sendiri. Dilarang megang yang ini, Setelah induk kita perhatikan. Yang mana? yang rusak ini, Tadi kita mencari yang kena penyakit ini. Tular ya Pak. Ya, jangan memegang kita. Itu dia Pak itunya. Kita biarkan aja, nanti setelah panen baru kita memakai gunting memetiknya. Oh, digunting. Gitu. Kayak gunting. Kalau pakai tangan gini nanti kita metik-metik lagi gitu loh. Kena nanti malah melebar kemana-mana. Menular karena ini jamur anunya. Mungkin sekalian itu dipisah. Waktu memang bagusnya waktu pertama tadi kalau semuanya kita ada serangan antrak atau enggak, kita apa yang baik dulu aja kita panen dulu. Baru selang berapa hari baru yang antraknya kita potongin kita buang. Cabutnya itu harus dibuat di wadah lah. Apa plastik apa karung gitu supaya nggak kececeran anunya. Tanah-tanah bekas. Tanahnya Iya, tadi. kalau kececeran Nyebar. nular. Gitu. Aquarium. Atau kita biarkan sampai dia mati di sini. Tapi harus ada perlakuan. Harus ada perlakuan, kita siram pakai obat jamur kan. Nah, Wih. tapi kalau mau dicabut karena mengganggu pemandangan kan, mengganggu pemandangan kan, kita cabut tapi dibuat di sebelum kita berjalan membuang keluar tuh diwadahi Karungi. karung atau plastik yang besar gitu. Supaya kadang-kadang